Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, dan kita boleh bersyukur pada pagi yang indah ini kita boleh bertemu kembali di dalam kasih Tuhan dalam rangka acara Ragi Renungan Pagi hari Kamis tanggal 23 Juli 2020. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab 1 Korintus pasal 4 ayat 14 hingga ayat yang ke-20. Sebelum kita bersama-sama membuka firman Tuhan serta merenungkannya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan pada pagi yang indah ini. Engkau kembali membangunkan kami. Engkau mengaruniakan nafas hidup, kekuatan, kesehatan, hikmat, dan kebijaksanaan bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga. Sebentar lagi kami akan mendengarkan akan firman-Mu. Marilah ya Tuhan, Engkau penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terangi hati dan pikiran kami. Kami sedia untuk mendengarkan akan firman-Mu. Hamba-Mu siap untuk memberitakannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dan Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama membuka firman Tuhan dari kitab 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-20. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Tetapi ada beberapa orang yang menjadi sombong, karena mereka menyangka bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu. Tetapi aku akan segera datang kepadamu kalau Tuhan menghendakinya. Maka aku akan tahu bukan tentang perkataan orang-orang yang sombong itu, tetapi tentang kekuatan mereka. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Amin. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita manusia, perselisihan, pertengkaran, pertikaian, perbedaan pendapat selalu ada. Kita tidak mampu menghindar dari perselisihan. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat, nasihat daripada firman Tuhan yang mengatakan, jangan kamu saling menggigit, jangan kamu saling menelan. Tetapi kalau hal itu tidak dapat kita hindar, awas, jangan kamu saling membinasakan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perselisihan di jemaat Korintus dilaporkan oleh keluarga Kru kepada
Paulus. Di mana jemaat Korintus terjadi perselisihan yang menimbulkan perpecahan. Sehingga dalam jemaat itu terjadi golongan-golongan atau kelompok-kelompok. Ada yang mengatakan aku mendukung Apolos, aku mendukung Paulus, aku mendukung Petrus. Kemudian pengikut-pengikut Kristus mengatakan, akulah yang paling benar karena aku mengikut Kristus. Ibu, bapak, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus menjelaskan di dalam suratnya dan mengutus Timotius kepada jemaat Korintus untuk memperingatkan, untuk menegur, untuk menasehati mereka supaya mereka hidup di dalam satu kesatuan di dalam Kristus. Karena hanya dalam Kristus kerajaan Allah itu dinyatakan. Bukan karena perkataan, bukan karena hebatnya hamba Tuhan, tetapi karena ada kerajaan Allah di dalam Yesus Kristus yang memenuhi kehidupan kita manusia. Kehidupan kita anak-anak Tuhan, kehidupan kita orang-orang Kristen. Rasul Paulus mendidik, mengajarkan melalui Injil kepada jemaat-jemaat. Bukan hanya terfokus kepada jemaat di Korintus, tetapi juga di semua jemaat ia ajarkan tentang Injil. Supaya apa? Supaya jemaat hidup di dalam persekutuan. Supaya jemaat hidup di dalam melayani. Supaya jemaat hidup di dalam kesaksian tentang Yesus Kristus. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus bukan menunjukkan bahwa dirinya hebat, tetapi yang ia tunjukkan adalah bagaimana Yesus Kristus menyelamatkan kehidupan manusia, mengampuni dosa manusia, menerima manusia apa adanya. Karena itu, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus meminta kepada jemaat supaya jemaat meneladani apa yang sudah ia lakukan, apa yang ia katakan tentang Injil, tentang firman Tuhan. Supaya jemaat tidak mudah digoyahkan iman mereka oleh pengajaran-pengajaran lain selain daripada Injil, selain daripada firman Tuhan, supaya mereka tidak terombang-ambing oleh pengaruh-pengaruh atau agama-agama lain yang ada di sekeliling mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian pula hidupan kita masa sekarang. Kehidupan kita masa sekarang, kita di bawah naungan Pancasila. Di bawah naungan Pancasila, ibarat rumah, ada kamar-kamar. Ada kamar untuk agama Kristen, Protestan, ada yang agama Katolik, ada yang agama Hindu, agama Buddha, ada agama Islam, ada agama Konghucu. Tetapi kita harus tahu diri, oh ini agama
agamaku, kamarku yang ini. Kalau kita sudah masuk ke kamar orang lain, itu namanya kita selingkuh. Artinya itu tidak benar. Pancasila sudah menaungi kita, menjamin kehidupan kita beragama. Karena itu, marilah kita sebagai warga negara dan juga warga jemaat GKI, marilah kita melayani di gereja kita sendiri. Marilah kita melayani, terfokus kepada apa yang sudah disediakan bagi kita, sarana, prasarana, dan jaminan sudah diberikan kepada kita. Karena itu mari kita lakukan. Mari kita bersatu, mari kita bersekutu, mari kita beribadah, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena disitulah kerajaan Allah. Yesus Kristus ada di tengah-tengah kita. Inilah firman Tuhan yang boleh menguatkan kehidupan kita, dan saya yakin percaya firman Tuhan ini juga menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian dan bagi saya juga. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Mari kita bersatu dan Bapa dalam kerajaan sorga, puji syukur dan terima kasih Tuhan. Bukan karena perkataan, tetapi karena kuasa Tuhan ada di tengah-tengah kami. Karena itu siapakah kami ini ya Tuhan? Kami boleh merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Kami tidak sanggup meninggikan diri kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena Tuhan saja yang maha kuasa. Hanya Tuhan yang layak kami puji, hanya Tuhan yang layak kami muliakan. Terima kasih Bapa di sorga, kami percaya Tuhan setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan ini, kami diberkati. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sampai di sini dulu renungan firman Tuhan. Saya percaya kita akan dipertemukan kembali di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua melalui firman.